Halo semuanya, kembali lagi dengan Diana di pembelajaran matematika. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai materi relasi yang dikaitkan dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Penasaran kan? Jadi, pertama-tama adik-adik kalian buka modul ajar yang telah Ibu buat, yaitu pada halaman 4. Kalian pernah berpikir nggak sih kalau di sekitar kita masih banyak sampah yang berserakan yang belum dikelompokkan ke dalam jenis-jenisnya? Dan di Indonesia setiap tahunnya menyumbangkan 68 juta ton sampah. Coba kalian bayangkan, jika setiap tahun menyumbang 68 juta ton sampah, kira-kira setiap harinya dan setiap orang itu menghasilkan berapa ya? Di modul halaman 4 sampai dengan 5, berdasarkan data jumlah sampah 60 juta ton per tahun, ternyata setiap orangnya itu menyumbang 0,7 kg setiap harinya. Dan Bu Sinta mengajak adik-adik semua untuk mendata sampah. Dengan mendata sampah, kita bisa mempelajari materi tentang relasi. Selain itu, kita bisa menghubungkan konsep pengelolaan sampah dengan penyajian bentuk relasi. Jadi adik-adik, sebelum kita mempelajari apa itu relasi, kita ingat dulu konsep himpunan pada materi kalian sebelumnya, yaitu himpunan merupakan kumpulan benda-benda yang dapat diidentifikasi secara jelas. Misalnya ada mobil, truk, bus, itu merupakan benda-benda atau kendaraan roda 4. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai relasi. Untuk lebih jelas, adik-adik bisa simak cerita dari Fikri. Kita mulai dari cerita Fikri. Pada hari Minggu, Fikri berencana membantu ibunya memilah sampah. Ada sisa apel, ada kulit pisang, cangkang telur, ada sawi, ada botol plastik, gelas plastik, kaleng, dan juga bohlam lampu yang sudah pecah. Fikri mengelompokkan benda-benda ini menjadi 2 besar kelompok atau yang kita sebut himpunan. Himpunan A berisi jenis sampah yaitu organik dan anorganik. Himpunan B adalah benda-benda atau sampah yang sudah dikumpulkan oleh Fikri, yaitu ada kulit pisang, ada apel, ada cangkang telur, sawi, botol plastik, gelas plastik, kaleng, dan bohlam lampu. Ketika Fikri menghubungkan jenis sampah dengan bendanya, disitulah terjadi sebuah hubungan. Nah, hubungan ini disebut dengan relasi. Jadi, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Dalam kasus Fikri ini, relasinya adalah jenis dari sampah yang telah dikelompokkan oleh Fikri. Dalam bahasa matematika, relasi itu juga didefinisikan sebagai himpunan bagian dari A cross B. Relasi itu memiliki 3 istilah. Yang pertama ada daerah asal atau domain. Jadi daerah asal dalam kasus Fikri itu adalah organik dan anorganik atau himpunan A. Yang kedua ada daerah kawan atau kodomain. Kodomain ini dalam kasus Fikri memilah sampah tadi yang bagian benda-bendanya ada apel, kulit pisang, cangkang telur, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada ring atau daerah hasil. Daerah hasil dalam kasus Fikri tadi adalah himpunan B atau benda-bendanya. Berdasarkan pengertian dari relasi tadi, relasi itu dapat direpresentasikan atau digambarkan ke dalam beberapa bentuk penyajian. Di sini disediakan data dari siswa dan sampah yang dihasilkannya. Berdasarkan data tadi, kita akan membuat representasi bentuk dari relasi atau cara penyajian relasi. Ada 3 yang akan kita bahas. Ada diagram panah,
diagram kartesius, dan himpunan pasang berurutan. Coba adik-adik perhatikan data sampah yang dihasilkan oleh 5 siswa kelas 8 saat di sekolah. Mereka mengumpulkan sampah jajaran mereka dan kita mengelompokkannya ke dalam himpunan A dan B. Himpunan A berisi nama siswa dan himpunan B berisi sampah-sampah yang dihasilkan dengan relasi sampah yang dihasilkan. Yang pertama, kita akan menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Pada gambar menunjukkan adanya relasi sampah yang dihasilkan siswa dari himpunan A ke himpunan B. Anak panah itu mewakili anggota himpunan A yang terkait dengan anggota himpunan B. Jadi terdapat 2 kotak, di kiri adalah nama siswa atau yang kita sebut himpunan A atau domain atau daerah asal, dan yang kanan adalah jenis sampah atau kodomain atau daerah kawan. Cara yang kedua adalah dengan koordinat kartesius. Jadi, diagram koordinat kartesius adalah pendekatan kedua untuk menggambarkan hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Cara ini mirip seperti dengan peta, yaitu anggota himpunan A berada pada sumbu horizontal atau mendatar, yaitu di sisi X. Isinya adalah nama-nama siswa, dan anggota himpunan B berada pada sumbu vertikal atau sumbu tegak, yaitu Y, yang berisi jenis sampahnya yang dihasilkan. Caranya, kita beri titik atau noktah yang melambangkan setiap pasangan anggota himpunan A terhubung dengan anggota himpunan B. Nama siswa dengan jenis sampah yang dihasilkannya kita beri titik antara pertemuan atau perpotongan antara nama dan sampahnya. Cara yang ketiga, cara ini lebih ringkas, yaitu himpunan pasangan berurutan. Kita memasangkan antara nama siswa dengan sampah yang dihasilkan itu dengan tanda kurung, seperti tanda kurung AX, Y, seperti itu. Contohnya, dalam kurung Andi kaleng, terus dalam kurung lagi Andi bungkus ciki, dalam kurung Budi kulit pisang, dan seterusnya sampai semuanya termasukkan di dalam himpunan pasangan berurutan. Ingat, sebelum tanda kurung biasa, kita harus pakai tanda kurung kurawa di awal dan di akhir ya. Supaya adik-adik lebih jelas, kita akan latihan soal menggunakan angka. Diketahui, suatu himpunan A beranggotakan 2, 3, 5 dan himpunan B beranggotakan 1, 4, 5, 6 dengan relasi A ke B yaitu kurang dari. Maka 1. Sajikan dengan cara diagram panah lalu tentukan domain, kodomain, dan ringnya. 2. Sajikan dengan diagram kartesius. 3. Sajikan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Yang pertama dengan diagram panah. Dalam kotak pertama ada 2, 3, 5 dan kotak kedua atau himpunan B ada 1, 4, 5, 6. Lalu kita hubungkan relasi kurang dari antara himpunan A ke himpunan B. Untuk yang 5, kita cuma menarik satu garis yaitu ke angka 6. Jadi dapat ditentukan bahwa domain dari himpunan A adalah 2, 3, 5 dan kodomainnya 1, 4, 5, 6, ringnya hanya 4, 5, 6. Yang kedua dengan diagram kartesius. Jadi kita memberikan noktah atau titik hubungan antara domain dengan ringnya. Yang ketiga dengan himpunan pasang berurutan. Dapat dituliskan seperti ini. A ke B sama dengan kurung kurawa. Jangan lupa untuk memberikan kurung kurawa di bagian awal dan akhir. Dalam kurung 2,4, dalam kurung 2,5, dalam kurung 2,6, dalam kurung 3,4, dalam kurung 3,5, dalam kurung 3,6, dalam kurung 5,6, dan terakhir dikasih kurung kurawa. Adik-adik, kita sudah selesai mempelajari mengenai relasi dan cara penyajian relasi.
Untuk penguatan adik-adik agar lebih memahami apa itu relasi dan cara penyajiannya, adik-adik bisa latihan soal pada halaman 14 sampai dengan 15. Nah, adik-adik, kita telah mempelajari bahwa relasi adalah hubungan antara dua himpunan dan kita dapat menyajikan relasi ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasang berurutan. Setelah kita mempelajari relasi, jadi kita tahu bahwa matematika itu sangat penting untuk merapikan data-data yang telah kita dapatkan dan cara pengolahan datanya atau bentuk representasi data. Matematika mengajarkan kita logika dan keteraturan. Jadi, mulai sekarang gunakan logika kita untuk mencintai lingkungan di sekitar kita dan menggunakan relasi dengan baik di lingkungan. Contohnya dengan memilah sampah-sampah yang adik-adik hasilkan sebelum membuangnya. Jadilah siswa yang tidak hanya pintar menghitung angka, tetapi juga bijak dalam menjaga bumi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.